hidup adalah hak yang paling dasar yang tidak dapat dijamin oleh konstitusi dalam keadaan apapun. Di sisi lain, hukuman mati merupakan hukum positif di Indonesia untuk mencegah dan menimbulkan efek jerak bagi para pelaku, termasuk mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yang mana pemberatannya adalah penggunaan hukuman mati atau bisa disebut juga pidana mati. Menyimpulkan tidak ada korelasi antara pemberantasan tindak pidana kejahatan dengan hukuman mati. Meski dalam undang-undang sipil dan politik pada pasal 6 ayat 2 masih menggunakan hukuman mati, namun hanya diterapkan kepada tindakan pidana paling serius, yakni pelanggaran yang berat seperti genosida, kejahatan manusia, kejahatan perang dan agresi, dan tidak termasuk tindak pidana korupsi. Resolusi Dewan 6 PBB justru menolak untuk menghapus hukuman mati. Hingga saat ini tinggal sedikit saja negara yang masih menerapkan hukuman mati tersebut. Di antaranya adalah negara kita, Indonesia. Saya bersedia kesempatan saya akan mencoba membuka topik mendiskusikan menurut pandangan kami terkait hak asasi manusia dan hukuman mati, serta koordinasi antara hukuman mati dan HAM di Indonesia. Selain itu, adapun dari pembahasan ini yaitu terciptanya strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif ketimbang melakukan tindakan hukuman mati terhadap mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. Baik, di samping saya sudah ada Kang Ali Pudin. Bagaimana Kang hari ini kabarnya? Alhamdulillah, Teh Sisil, aman, pangestu. Alhamdulillah ya Kang ya. Juga di samping Kang Ali ada Pak Romdoni. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Semoga baik ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik juga. Di samping Pak Romdoni ada Kang Helmi. Bagaimana kabarnya Kang Helmi? Ya, alhamdulillah untuk sampai saat ini saya baik-baik saja. Baik ya. Terus yang terakhir ada Kang Angga. Apa kabar hari ini? Sangat baik, Teh Sisil, sangat baik sekali. Luar biasa sekali ya, baik-baik semuanya. Dilansir dari fajar.com.id, Kejaksaan Agung keliru dalam menuntut hukuman mati kepada terdakwa dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Heru Hidayat, menurutnya surat dakwaan yang dibuat jaksa terhadap Heru Hidayat tidak memuat pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi UU Tipikor. Ya, menurut berita yang tadi dibacakan, gimana nih pendapat rekan-rekan terkait hal setuju atau tidak pelaku tipikor dijatuhi hukuman mati? Ya, mungkin dari Kang Helmi, silahkan Kang Helmi. Ya, kalau menurut saya sih, saya sangat setuju Teh Sisil, bahkan sangat setuju sekali. Jadi begini ya, secara definisi itu, korupsi kan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, dan atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Ini menurut Undang-Undang Teh Sisil. Secara gamblang, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1990 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tipikor ini atau tindak pidana korupsi ini dijelaskan dalam 13 pasal. Bahkan berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau 30 jenis tindak pidana korupsi. Ini ngeri kan? Namanya satu, korupsi. Jenisnya banyak tapi Teh Sisil. Iya, tapi kan nggak harus dihukum mati juga, Kang Helmi. Sebentar Kang Angga, beri kesempatan dulu untuk Kang Helmi untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, saya lanjut ya. Dari 30 jenis tipikor tersebut, pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi. Ya, kalau saya sebutin satu-satu, kebanyakan lah ya. 7 kelompok tersebut yaitu, yang pertama, merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Bahkan masih banyak lagi loh yang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, seperti markup harga, SPPD fiktif, pengurangan fisik bangunan, dan lain-lain. Sangat jelas kan, tindak pidana korupsi itu berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia yang bernegara.
baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Jadi, pendapat saya pelaku tindak pidana korupsi itu layak untuk dihukum mati. Gitulah Teh Sisil. Mangga, silakan yang lain mungkin ada yang sependapat atau tidak. Ya, jadi menurut pendapat Kang Helmi terkait hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu sangat setuju berarti ya? Ya, betul. Ya, mudah-mudahan dengan diberlakukannya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut bisa menimbulkan efek jerak pada masyarakat yang berniat akan melakukan korupsi. Mungkin seperti itu. Baik, memang tindak pidana korupsi itu merupakan tindak kejahatan yang sangat-sangat merugikan banyak pihak ya. Tapi dibalik itu semua pasti ada penyebabnya dong. Iya betul Teh Sisil. Waduh, langsung nyaut aja nih Pak Romdani. Silahkan bagaimana Pak Romdani kira-kira penyebab terjadinya korupsi? Sekalian ya Pak ya, setuju atau enggak tindak pidana tipikor itu dihukum mati? Baik, terima kasih Teh Sisil. Jadi begini, adapun penyebab dari terjadinya korupsi diantaranya ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini datang dari pribadi seseorang. Ini dari aspek perilaku individu ya, seperti sifat yang rakus. Sifat manusia seperti ini, dirinya akan selalu merasa kurang atas apa yang telah dimilikinya. Ya, bisa disebut dia kurang bersyukur. Orang yang rakus ini memiliki hasrat untuk selalu menambah harta kekayaannya dengan tindakan apapun, termasuk tindakan korupsi. Selain itu, ada juga orang yang moralnya kurang kuat. Orang seperti ini tentunya akan mudah tergoda melakukan perbuatan korupsi. Dia menganggap bahwa korupsi merupakan tonggak bagi ketahanan diri seseorang dalam hidupnya. Lalu ada juga penyebab korupsi dari faktor internal, yaitu gaya hidup yang konsumtif. Tentunya hal ini sangat erat hubungannya dengan pendapatan seseorang. Bila seseorang memiliki gaya hidup yang konsumtif dan pendapatannya lebih kecil dari konsumsi tersebut, maka hal ini akan menjadi penyebab dia melakukan tindakan korupsi. Nah, ada juga faktor internal yang berdasarkan aspek sosial. Misalnya seperti ini, adanya dorongan dan dukungan dari orang lain. Bisa itu dari keluarga, teman, rekan kerja, dan siapapun itu untuk melakukan tindakan korupsi. Padahal sifat pribadi seseorang tersebut tidak ingin melakukannya. Oh iya betul. Lalu faktor eksternalnya apa aja nih? Nah, kalau untuk faktor eksternal, itu penyebabnya lebih condong terhadap pengaruh dari luar, seperti aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Aspek ini terjadi di mana ketika nilai-nilai dalam masyarakat dianggap kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat tersebut tidak menyadari, mereka menganggap bahwa yang paling merugi atau korban utama ketika adanya korupsi adalah negara dalam mereka sendiri. Bahkan masyarakat juga kurang menyadari kalau mereka sedang terlibat korupsi. Contohnya seperti ini, akibat korupsi anggaran, pembangunan menjadi berkurang, pembangunan transportasi umum menjadi terbatas. Akhirnya masyarakat juga yang rugi besar. Padahal masyarakat itu sendiri sudah penuh membayar pajak. Betul kan? Betul. Penyebab korupsi berikutnya dari aspek ekonomi. Aspek ini hampir mirip dengan perilaku konsumtif pada faktor internal. Hanya bedanya di sini lebih ditekankan pada pendapatan seseorang, bukan kepada sifat konsumtifnya. Dalam kata lain, pendapatan yang dinilai tak mencukupi bisa menjadi penyebab terjadinya tindakan korupsi seseorang. Selain itu, ada dari aspek politik. Pada aspek ini, korupsi bisa terjadi karena kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Dan yang terakhir yaitu aspek organisasi. Penyebab korupsi di sini bisa terjadi karena beberapa hal seperti kurang adanya keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan pada sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Nah, mungkin segitu penyebab terjadinya tindakan korupsi, Kak Sisil. Tapi sebetulnya masih ada lagi penyebab atas tindakan korupsi ini. Dan ini merupakan salah satu alasan saya
kenapa saya tidak setuju dan menganggap tidak layak menerapkan hukuman mati terhadap koruptor. Ayo, ada yang tahu lagi nggak? Memangnya apa Pak kira-kira? Oke, harus diingat bahwa korupsi ini tidak hanya terkait dengan uang. Dalam dunia pendidikan misalnya plagiarisme yang merupakan tindakan ketidakjujuran, atau di dunia kerja terkait dengan waktu yang dengan sengaja menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi di luar kerjaan tersebut. Ini sama saja dengan tindakan korupsi atau plagiarisme dan korupsi waktu. Masa seseorang yang melakukan tindak korupsi tersebut harus dihukum mati? Di samping itu, kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai perlindungan HAM dalam negara hukum Indonesia. Mungkin segitu aja dari saya, Teh Sisil. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Romdoni. Tapi ada benernya juga ya Pak yang dijelaskan sama Pak Romdoni bahwa korupsi itu bukan hanya tentang uang. Seperti bahasan kali ini semakin menarik ya. Tinggal Kang Alif nih dan Kang Angga aja nih yang belum ngomong dari tadi, kayaknya nyimak terus. Coba deh Kang Alif, gimana nih pendapat Kang Alif terkait hukuman mati bagi koruptor? Layak atau enggak? Sedangkan menurut Pak Romdoni bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai perlindungan HAM dalam bernegara. Mungkin ini menimbang kepada pidana mati. Menurut pandangan hak asasi manusia, pasal 9 Undang-Undang HAM ya terkait dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan dan meningkatkan taraf kehidupannya. Monggo Kang Alif kemukakan pendapatnya. Ya, terima kasih Teh Sisil. Memang dari tadi saya nyimak dulu karena memang ini menjadi pembahasan yang cukup serius ya, tentang hukuman mati, korupsi, dan mungkin yang tadi sempat diutarakan oleh Kang Romdani walau sekilas tentang HAM dan Teh Sisil. Oke, menurut pendapat saya seperti ini Teh Sisil. Suburnya kejahatan korupsi di negeri kita tentu telah melahirkan berbagai efek negatif, bukan hanya terhadap negara, tapi juga terhadap masyarakat luas. Selain merusak kinerja birokrasi pemerintahan, kejahatan korupsi telah menyebabkan kehancuran yang luar biasa hebat bagi kelangsungan hidup bangsa. Utamanya watak, moralitas, generasi bangsa ini yang selanjutnya. Artinya, tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merugikan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Secara luas tentunya. Sehingga tindak pidana korupsi ini digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara masif dan luar biasa. Hal ini berarti secara yuridis perbuatan korupsi tersebut menurut undang-undang ini juga harus diberantas secara luar biasa dan masif. Tentu tidak pandang bulu. Jangan cuman hanya hari ini berkata bahwa korupsi itu sebuah kejahatan tanpa ada tindakan dari pemerintah terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Perlawanan terhadap korupsi saat ini tidak layak lagi menggunakan instrumen hukum biasa atau konvensional, melainkan cara yang luar biasa, yang elegan, bahkan ekstrim sekalipun sebagaimana yang dicanangkan adanya sebuah hukuman mati bagi tipikor dengan mengategorikan korupsi sebagai kejahatan manusia. Ini bukan tentang pelanggaran HAM yang dikatakan oleh Pak Dhani tadi, ataupun tentang pelanggaran ekonomi dari masyarakat itu sendiri, melainkan ini pencurian nilai lebih ataupun keuangan negara oleh salah satu orang. Kalau bicara tentang plagiarisme ataupun tadi korupsi waktu, itu hanya berdampak kepada satu orang, bukan terhadap keseluruhan warga negara. Tapi bicara negara hari ini, pejabat-pejabat yang melakukan korupsi tentu dampaknya secara menyeluruh. Contoh misal bansos yang kemarin dilakukan korupsi oleh seorang itu, artinya dampaknya bukan hanya hari ini terhadap saya misalkan, tapi secara menyeluruh, luas dampaknya. Itu kerugiannya yang sangat besar. Jadi menurut saya itu lebih pantas mendapatkan sebuah hukuman mati jika hari ini memang pemerintah mau tegas untuk menangani permasalahan korupsi. Terus kita lihat di negara-negara lain, proses hukuman mati hari ini juga masih berjalan dan tentu
di negara-negara lain mampu menekan angka ataupun tingkat korupsi di negaranya dengan adanya sebuah hukuman mati. Nah, ini jelas. Siapa yang mematikan ataupun dimatikan? Ya, betul. Kita sebagai orang punya hak asasi manusia untuk hidup. Tapi jangan lupakan bahwa saya sebagai manusia ataupun mereka sebagai manusia punya hak untuk hidup layak. Itu hak asasi juga. Lalu kemudian di mana tingkat ketegasan korupsi hari ini, pelaku korupsi, di mana tingkat ketegasan hukum seharusnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Ketika hari ini hanya ya seperti yang kita tahu, semua dijebloskan ke penjara, disimpan di penjara, di lembaga pemasyarakatan, dibui lah bahasanya. Tapi di dalam bui ada AC, ada kulkas. Gimana para koruptor mau kapok bila seperti itu? Dan ini bukan menjadi rahasia lagi, tapi menjadi semua orang sudah tahu dan menjadi budaya yang memang kemudian harus kita basmi. Adanya undang-undang dan budaya malu yang menjadi karakter bangsa kita masih belum mampu memberikan shock terapi bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, terutama kejahatan korupsi di negeri ini. Bisa dikatakan korupsi telah menjadi sumber bencana atau kejahatan yang sebenarnya relatif lebih berbahaya dibanding terorisme. Jika dilihat dari bahaya dan ditimbulkannya, pelaku kejahatan korupsi memang pantas untuk dihukum mati menurut saya. Pertimbangannya begini, kejahatan ini ternyata menyebabkan kehancuran yang sangat luar biasa, hebat bagi keberlangsungan hidup bangsa atau masyarakat, hingga anak cucu saya, anak cucu kita semua, anak cucu bangsa ini yang di kemudian hari menderita dan menanggung akibatnya, yang akibat keberadaan bangsa ini pun menjadi terpojok dan dipermalukan oleh bangsa lainnya, itu bangsa dunia internasional. Karena maraknya budaya korupsi yang tak kenal malu, oleh karena itu saya sependapat dengan Kang Helmi tadi bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu layak dijatuhi hukuman mati. Ini karena hukuman mati merupakan jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan pidana lainnya. Karena dengan pidana mati yang terenggut jiwa manusia untuk mempertahankan hidupnya. Selain itu, hukuman mati juga bentuk hukuman keji yang memberikan efek jera pada pelaku kejahatan korupsi itu, yang pada nantinya diharapkan tidak terjadi lagi di tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang dikarenakan berlakunya hukuman mati ini. Ya, mungkin cukup segitu dari saya. Teh Sisil, mungkin selanjutnya ada pesan moral dari Kang Angga dan bagaimana tanggapan Angga terkait persoalan yang memang hari ini. Mungkin gitu, Teh Sisil. Mantap, setujulah pokoknya ya Kang Alif. Hehe. Gimana nih Kang Angga pendapatnya? Kembali ke pertanyaan awal ya, layak atau enggak pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati? Dan gimana pendapat Kang Angga terkait hukuman mati menurut perspektif HAM di Indonesia? Yuk silakan Kang. Ya, baik, Teh Sisil. Jadi begini, secara yuridis formal, penerapan hukuman mati di Indonesia memang dibenarkan. Hal ini bisa ditelusuri dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang memuat ancaman hukuman mati. Di luar KUHP, tercatat setidaknya ada 6 peraturan perundang-undangan yang memiliki ancaman hukuman mati. Semisal, 1. Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti Terorisme, Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang Intelijen, dan Undang-Undang Rahasia Negara. Selain itu, secara filosofis, penerapan hukuman mati juga diakui dan diakomodasi oleh konsep negara hukum Pancasila ini. Hal ini menunjukkan bahwa hukuman mati di Indonesia tetap eksis dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lebih dari itu, eksekusi hukuman mati di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkatnya sejak era reformasi. Meski masih mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum positifnya, namun sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, negara Indonesia memberlakukan hukuman mati secara khusus. Hati-hati, selektif. Jadi, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi bisa dibenarkan, baik secara hukum perundang-undangan maupun secara kemanusiaan. Ya, hal ini mengingat kejahatan korupsi berkaitan dengan terampasnya hak kesejahteraan masyarakat luas.
sehingga penanganannya pun harus berorientasi pada perlindungan hak publik tersebut. Sekiranya hukuman mati tidak memiliki implikasi atau tidak ada nilainya bagi si pelaku, maka nilainya terletak pada kesannya terhadap orang lain sebagai pencegahan umum, begitu. Jadi Kang Angga berpendapat bahwa hukuman mati itu bagi para pelaku tipikor layak. Ya, sebentar Teh Sisil. Memang hukuman mati adalah bentuk hukuman yang sangat efektif yang juga dianut oleh banyak negara di tengah kejahatan yang semakin kompleks dan meresahkan masyarakat. Namun, seiring dengan maraknya gagasan humanisme atau nilai-nilai kemanusiaan universal yang merebak sesuai Perang Dunia Kedua, seusai Perang Dunia Kedua, adanya hukuman mati dianggap tidak logis. Tidak logis lagi dalam kehidupan modern saat ini. Menurut para pembela HAM, dinamisasi hukum pidana di dunia saat ini telah bergeser dari teori pembalasan ke teori rehabilitasi, di mana teori tersebut bersifat klinik treatment. Kalau dilihat dari perspektif HAM, munculnya gugatan terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia secara lebih rinci didasarkan atas pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, hukuman mati saat ini tidak mampu memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat modern karena menyerahkan keputusan hidup mati seseorang ke tangan hakim yang tidak luput dari kesalahan. Yang kedua, hukuman mati tidak selalu efektif sebagai salah satu upaya pencegahan atau membuat orang jera untuk melakukan kejahatan. Dan yang ketiga, atas dasar pertimbangan kemanusiaan, hukuman mati melanggar nilai-nilai hak asasi manusia yang menutup kesempatan seseorang terpidana untuk memperbaiki diri. Ya, dari sini para aktivis dan pembela HAM menilai hukuman mati merupakan bentuk peninggalan masa lalu yang harus ditinggalkan. Meski bukan tindakan yang menentang hak hidup secara langsung, namun penerapan hukuman mati sesungguhnya merupakan bentuk tindak pembunuhan yang telah direncanakan atas nama hukum atau atas nama negara. Ya. Dari perspektif tersebut, penerapan hukuman mati dapat digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Jadi saya menganggap bahwa hukuman mati terhadap pelaku tipikor itu tidak layak. Ya mungkin hukuman mati akan membuat kejahatan si pelaku terbalaskan, setidaknya bagi keluarga korban, dan akan membuat orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Namun hal itu jelas tidak akan dapat memperbaiki diri si pelaku. Karena kenapa? Karena kesempatan hidup pun sudah tidak ada lagi untuk dia. Sebaliknya, tanpa dihukum mati pun, seorang pelaku kejahatan dapat merasakan pembalasan atas tindakan dengan bentuk hukuman lain. Misalnya, dihukum seumur hidup atau dihukum penjara. Dari sinilah hukuman mati dinilai sudah tidak efektif lagi sebagai sebuah bentuk pemidanaan yang menjarakan atau yang menjerakan. Karena sistem pemidanaan modern terus mengarah ke upaya rehabilitasi terpidana atau bisa disebut treatment. Ya mungkin cukup segitu aja ya Teh Sisil ya. Sebetulnya sih mungkin masih banyak pembahasan tentang ini. Ya kalau kelamaan nanti penontonnya malah keburu jenuh ya Kang ya. Betul. Setelah mendengarkan pembahasan tadi, pro dan kontra pidana mati menjadi perdebatan yang tidak henti, baik di kalangan akademis hukum, praktisi hukum, pemerintahan, lembaga swadaya, masyarakat, bahkan dunia internasional. Mengapa tidak akhir-akhir ini berita eksekusi pidana mati di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi menimbulkan kontroversial berkaitan dengan berbagai aspek. Di satu sisi, penegak hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana tersebut merupakan harga mati. Di lain pihak, sorotan dan kritikan dari berbagai lapisan terus menghantam Indonesia, baik dari intern maupun ekstern, dengan menyatakan Indonesia mundur ke belakang karena dianggap tidak menghormati HAM dan bertentangan dengan aspirasi masyarakat internasional yang hampir sebagai besar sudah menghapuskan pidana mati dalam KUHP-nya. Dilema ini harus disikapi secara bijaksana dan jernih oleh pemerintahan Indonesia dan juga rakyat Indonesia. Sebagai sebuah negara yang berdaulat, tentu saja Indonesia harus punya sikap.
Baik, sebelum kita tutup pembahasan kali ini, mungkin ada masukan atau strategi-strategi dari rekan-rekan tentang apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait penerapan tindak pidana terhadap pelaku tipikor. Karena di sini sepertinya ada yang pro dan kontra juga ya terkait hukuman mati terhadap pelaku tipikor ini. Bakal seru juga nih endingnya. Mangga silahkan saya tunjuk Kang Helmi sama Pak Rondoni deh. Ya, terima kasih Teh Sisil. Kalau masukan dari saya melalui strategi preventif atau pencegahan, strategi detektif atau pengusutan, dan strategi represif atau penjatuhan pidana, maka penjatuhan pidana mati bagi koruptor menjadi satu pilihan dari beberapa pilihan dalam pemberantasan korupsi. Cukup dari saya seperti itu. Baik, kalau dari Pak Rondoni bagaimana nih? Baik, Teh Sisil. Kalau dari saya, korupsi tidak selesai dengan penegakan hukum. Harus ada perbaikan sistem pemerintah untuk menutup celah korupsi. Selain itu, ketimbang menghukum mati, penegak hukum disebutnya bisa menggandeng pelaku korupsi untuk mengungkap skandal serta pihak lain yang melakukan tindak pidana. Ya, maksudnya tindak pidana korupsi. Penegak hukum bisa menggandeng para tersangka untuk menelusuri pihak lain yang terkait kasus mereka. Banyak kasus korupsi yang tidak sampai menjerat mastermind, ya. Itulah yang mesti dikejar. Mereka bisa dimanfaatkan untuk membuka seluruh kasus sehingga akhirnya terang sampai ke akar korupsi dan pelaku lainnya. Itu yang lebih genting ketimbang menjatuhkan hukuman seberat-beratnya atau hukuman mati. Terima kasih. Ya, sangat menarik sekali ya masukan dari rekan-rekan ini. Sepanjang peradaban manusia belum punah, kejahatan akan senantiasa ada mengiringi peradaban yang silih berganti. Namun demikian, hukum tidak boleh tidur dan mati. Hukum harus tetap ditegakkan, meski langit di alam semesta ini runtuh. Semboyan ini nampaknya tidak berlebihan di saat negara dihantui penjahat-penjahat yang meracuni negaranya dan menggerogoti kekayaannya, serta menyengsarakan warganya. Semoga negara kita ini bisa menjadi negara yang bersih dari pelaku tindak pidana korupsi. Kami dari kelompok 3 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Subang mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan bagi Anda yang ingin mengumpulkan pendapatnya, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.